Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa, terutama yang hadir pada kajian kali ini, sebuah nikmat yang mana Nabi Ibrahim berpuluh-puluh tahun menunggu nikmat tersebut, yaitu nikmat anak. Sebuah nikmat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diuji dengan ujian yang luar biasa berupa anak-anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya meninggal ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, kecuali hanya satu. Sebuah nikmat yang orang rela mengeluarkan ratusan juta bahkan miliaran untuk bisa mendapatkan nikmat berupa anak. Bahkan salah satu tokoh Muhammadiyah yang sangat terkenal, Pak Amin Rais, itu punya anak, saya lupa namanya, anaknya itu ya, itu nggak punya anak, ya sudah usaha macam-macam nggak punya anak, ya usaha bayi tabung dan sebagainya, sampai akhirnya alhamdulillah berhasil bayi tabungnya itu. Amin Rais punya nazar mau jalan kaki dari Jogja ke Jakarta kalau nanti anaknya punya cucu dari anak tersebut, dan berhasil alhamdulillah. Artinya jemaah sedang Allah, anak-anak yang kadang kita keluhkan, nah ini galarane, ini berisik, ini capek, ini ya, itu teh yang orang-orang udah berumah tangga sekian tahun mereka belum dapat juga, itu mereka tunggu-tunggu, ya. Maka jamaah sedaya nikmat yang luar biasa ini sangat patut untuk kita syukuri. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kepada kita teladan yang baik dan memberikan kepada kita jalan untuk menjalani kehidupan ini. Ketika kita menjalani jalan tersebut, ya sesuai dengan koridor yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW, maka insya Allah kita akan berhasil dan akan selamat di dunia maupun di akhirat. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aratos kenging snack acan Bu? Acan ya? Oke, berarti ya. Ibu-ibu bisa kabur ya. Ini satu fenomena ya, banyak orang-orang tua ketika mereka hadir di satu acara kemudian mendapatkan berupa snack atau berupa makanan, banyak dari orang-orang tua itu yang lebih memilih untuk dibawa pulang dan diberikan kepada anaknya yang di rumah ya. Jadi ketika orang tua datang ke acara gitunya, datang ke pengajian, ternyata ya misalnya ke akikohan atau ke apa, ternyata menunya ayamnya gede gitunya, rencangnya bagus, iPad-nya di rumah ukur nyanyur, kacang misalnya, atau ukur tahu goreng jembala-bala. Orang tua ketika melihat, ya Allah, ini menunya enaknya, itu orang tua kebanyakan akan lebih memilih makanannya itu dibungkus kemudian dibawa pulang supaya bisa dimakan oleh anak-anaknya. Kebanyakan orang tua seperti itu, Bu. Itu memang kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan kepada para orang tua. Ayam itu, Bu, ayam itu coba ibu-ibu, ayam itu bisa menyerang kita, bisa sampai luka seperti apa sih ya? Kalau kita itu ada ayam, kita tangkap, paling udah, paling juga cuma luka pun enggak gitu ya, cuma nyeri biasa itu gitunya.
Tapi ketika ayam punya anak, ya, ketika ayam punya anak, kita ambil anaknya, wah dia akan ganasnya luar biasa. Kita akan ketakutan tuh lari gitu ya. Nah, itulah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tua, ya, yaitu bagaimana kasih sayang orang tua kepada anak-anak mereka, ya. Makanya ada satu film itu tahun 2022, ada satu film yang menarik, judulnya Gara-gara Warisan. Nah, ya, itu film tuh bagus itu. Ya, saya nonton itu Masya Allah. Jadi di dalam film itu ada dikisahkan bagaimana seorang ayah yang punya warisan atau harta yang cukup banyak, sekian miliar gitu ya, berupa apartemen yang itu kalau dijual bisa sekian miliar. Ternyata bapaknya itu punya penyakit berupa kanker hati. Punya kanker hati, yang mana kalau berobat itu butuh biaya, ya, berobat dicangkok hatinya atau diganti hatinya itu butuh biaya sekitaran 2 miliar sekian. Sebenarnya hartanya itu kalau dijual itu bisa untuk operasi. Tapi karena bapak ini kepengen ngasih warisan kepada anak-anaknya, supaya nanti kalau bapak teh meninggal, anak-anak yang bisa mendapat warisan, maka dia rela, dah welah, bapak sakit nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa lah bapak sakit, bentar lagi juga meninggal, nggak apa-apa. Yang penting nanti anak-anak ketika bapak meninggal punya warisan. Daripada bapak berobat yang nggak ada jaminan bisa sembuh, ya, udah beak badak dipek teh untuk sembuh kalahkah beak sadayana, ya. Wah, ini Masya Allah, jawab sadayana wayakumullah. Film ini memang film. Ini memang hanya merupakan sebuah kisah yang dikarang gitu ya. Akan tetapi ini merupakan gambaran nyata dari kehidupan kebanyakan orang. Yang mana banyak dari orang-orang tua itu mereka rela hidup susah, rela makan seadanya, rela nggak pernah kemana-mana, asal bisa memberikan warisan yang banyak untuk anak-anaknya. Khawatir nanti kalau anaknya ditinggal meninggal, nanti gimana, belum punya rumah, nanti belum punya ini, belum punya itu, jaminannya apa. Jemaah sekalian wa iyyakumullah. Ini yang perlu kita bahas pada kesempatan kali ini. Bagaimana orang tua itu ya berpikir bukan hanya masalah harta yang diwariskan kepada anak. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Para ulama menafsirkan yang dimaksud dengan ahlikum di sini, keluarga kalian di sini adalah bagi para ayah, yaitu istri dan anak-anaknya. Keluarga, kan kalau kita mendefinisikan atau kita menyebutkan keluarga itu orang tua kita, ya keluarga kita, saudara kita, keluarga kita, sepupu kita, keluarga kita, kemudian paman kita, keluarga kita, kakek kita, keluarga kita. Tetapi yang dimaksud dengan keluarga di dalam ayat ini adalah ketika kita berbicara tentang seorang laki-laki, maka yang dimaksud dengan keluarga kalian itu adalah istri dan anak-anaknya. Itu yang paling penting, yang menjadi tanggung jawab yang paling utama. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan ditanya tanggung jawabnya nanti di akhirat tentang apa yang dia menjadi tanggung jawabnya itu. Ya. Saya nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika misalnya istri saya nggak pakai jilbab keluar rumah. Saya akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti ketika misalnya anak saya nggak sholat. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menanyakan kepada kita, kenapa anakmu nggak punya rumah, kenapa anakmu ya
kerjaannya biasa-biasa saja. Enggak kan Pak, Bu. Ya. Ini yang harus kita perhatikan betul. Ya. Bagaimana warisan yang kita wariskan kepada anak-anak kita itu adalah ilmu dan adab. Ya, sebagaimana ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas, ya, tentang maksudku atau jagalah diri kalian keluarga itu adalah adibuhum wa'allimuhum. Ajari mereka adab Islami dan ajarkan kepada mereka ilmu. Ya. Adab Islami bagaimana Pak Bu? Ya, adab Islami jelas bagaimana adab dalam keseharian, adab berpakaian, ya, adab bertetangga, adab berhubungan dengan orang lain, adab terhadap lawan jenis. Oh, semuanya sudah ada pembahasannya. Sangat besar peran orang tua, ya, dalam masa depan anak ini. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah. Bukan di atas seperti kertas putih itu, enggak Pak. Ya. Di atas fitrah. Fitrah anak itu apa? Tauhid. Fitrah anak itu adalah Islam. Ya. Tapi orang tuanya lah yang kemudian yuhawidanihi, menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Majusi, menjadikan dia Nasrani. Orang tuanya yang mendandani anaknya, orang tuanya yang menyekolahkan anaknya, orang tuanya yang memilihkan, tanda kutip, memilihkan teman-temannya. Ya. Maka peran orang tua ini sangat besar. Ya. Tetapi jemaah sekalian, tentunya Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi petunjuk. Kita manusia itu hanya ikhtiar, hanya usaha semaksimal mungkin agar bagaimana anak-anak yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita itu kita didik sebaik mungkin agar mereka beradab dan berakhlak secara Islami. Adapun hasilnya itu Allah Subhanahu wa taala yang mutlak memiliki hak untuk menjadikan mereka saleh ataupun tidak. Karena bisa kita melihat juga bagaimana, ya, putra Nabi Nuh, ya, putra Nabi Nuh bagaimana coba, kurang kumaha Nabi Nuh teh ngedakwahan 950 tahun lebih. Ngedakwahan umatnya, ya pasti keluarganya juga didakwahan, tapi ternyata apa? Anaknya mati dalam keadaan kekafiran, bahkan menantang dakwah Nabi Nuh. Nabi Adam, coba bagaimana kurangnya Nabi Adam dalam mendidik anak-anaknya, tapi ternyata anaknya Qabil malah membunuh saudaranya sendiri. Ya. Artinya zaman sebelumnya memang benar ada istilah iman tak dapat bisa berhujah. Kita bisa beralasan, ya. Kenapa anak kamu begini? Ya Allah, saya dulu sudah mengingatkan. Saya dulu sudah mendoakan, saya dulu sudah menyekolahkan, saya sudah begini. Saat itulah baru kemudian, ya sudah. Berarti memang tanggung jawab kita itu sudah selesai. Masing-masing orang memiliki, ya, tanggung jawab sendiri terhadap amalannya. Makanya ada satu ayat yang menyebutkan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Pada hari tiada bermanfaat harta dan juga anak-anak, orang tua juga tidak bermanfaat. Ya. Ketika ya itu tadi, ya, mereka, ya, orang di sekitarnya sudah melaksanakan kewajibannya, dia masih tetap saja sama. Jemaah sekaliyan wa iyyakumullah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mendidik anak kita itu. Ya. Saat ini kita berada di zaman yang luar biasa. Kita berada di zaman digital. Tantangan kita dalam mendidik anak, dalam mensolihkan anak itu sangat luar biasa besar.
Tantangan yang pertama adalah LGBTQ, ya, lesbi, gay, biseksual, transgender. Q-nya saya nggak tahu itu yang baru lagi, ya. Jamaah sedang wa'iyyakumullah. Kalau zaman dulu, zaman saya kecil sampai saya kelas SMA, saya itu belum tahu itu apa itu LGBT, ya. Saya belum tahu, ya. Karena terbatasnya akses informasi. Dulu nggak tahu, cuma tahu homo gitu ya. Itu adalah yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Udah itu saja. Itu adalah dosa yang sangat besar. Udah. Tapi kita nggak tahu orang ciri-ciri orang yang gay itu bagaimana, komunitasnya bagaimana. Kita nggak tahu. Tapi sekarang itu, nauzubillah min dzalik, kita hidup di zaman kalau ibu-ibu punya anak pegang HP nggak pernah dikontrol, hati-hati bu, nyesel nanti bu. Di Bekasi bu, menurut data MUI tahun lalu 2024 itu yang terdeteksi di Bekasi kaum gay itu hanya 500 orang. Tapi tahun ini naik 1000% dari 500 menjadi 5000 orang. Itu data yang didapat oleh MUI. Ya. Di Tasik ada grup Facebook Gay Tasikmalaya. Itu sampai sekarang masih hidup grupnya itu. Anggotanya berapa bu? Anggotanya 11.000 orang. Tasikmalaya. Janjian-janjian pada di grup ini bu. Ayo ketemuan orang Singapura, ayo ketemu di dia. Abi ngantosan di dia lah sahabat itu ya. Oh, ngeri betul. Ya, ngeri betul. Ya. Di Tasik kota itu di apa itu namanya? Cihideng atau Hazet ya. Yang ada sendal-sendal kelom gede itu apa itu namanya daerah itu? Bukan. Itu mah pabriknya. Di Tasik itu ada klom yang segede gini itu jalan di itu. Hazet ya, ya Hazet kan Cihideng lah itu. Itu tuh anak-anak LGBT itu sering pada ngumpul itu. Saya ngelihat di apa namanya grup-grup Tasik itu lihat itu ya, pantas di Tasik ini orang penderita AIDS semakin banyak. Lihat anak-anak mudanya seperti ini itu di videokan itu di daerah sana Hazet atau di Cihideng, ngeri ya. LGBT itu nular, naudzubillah min dzalik. Bahkan sekarang anak-anak kecil sudah, Allahu Akbar, kalau dengar beritanya itu anak kelas 5 SD sudah jadi korban. Pelakunya kelas berapa? Kelas 2 SMP. Allahu Akbar. Itu pun anaknya ketahuan karena nggak pernah mau berangkat TPA atau nggak pernah mau berangkat ke masjid, ya, ketakutan. Ketika ditanya kenapa, oh enggak sakit kalau berangkat. Ditanya penilaiannya, ternyata setiap dia berangkat dilakukan oleh teman-temannya. Itu ngeri bu. Sekarang itu, ya, LGBT itu kalau kita nggak mau capek-capek bu, capek kita nggak mau apa, nggak mau capek-capek ngurusin didik anak kita, itu di luar sana itu udah banyak orang yang siap ngerusak anak kita ya. Makanya salah satu penyakit terbesar orang tua sekarang itu dalam mendidik anak itu apa bu? Males. Daripada anak nangis, males dengar anak nangis, kelek lah bere HP. Males neangan budak ya, males dengan budak aina ker di mana, telepon we di WA we ker di mana ya. Anaknya ya gampang banget tinggal jawab ker belajar dengan teman-teman, padahal kita nggak tahu belajar naon ya, beneran nggak belajar ya. Coba bu ya, banyak orang-orang kasus yang
Seperti itu kan karena kelalaian orang tua. Coba seperti yang kemarin itu anak perempuan di Lamongan, ya ternyata orang Bandung, anak SMP kalau nggak SMA itu teh. Kok bisa orang tuanya ya anak orang Bandung, anaknya di Lamongan sudah 2 hari. Kok bisa orang tuanya ya nggak ngehubungin atau nggak tahu. Ya. Itu tadi, itu salah satu musuhnya ya lawan terberat orang tua itu sekarang tuh males, ya males ngecek, males pasea jeung budak, ya males capek, males segala macam. Ya siap-siap saja kalau kita males mengurus anak kita, nanti kita akan nyesel, nangis. Yang kedua adalah pornografi, Bu. Ya, pornografi sekarang ya Allah. Ya, salah satu tantangan kita dalam didik anak itu pornografi. Oh, game-game itu, Bu. Ya, game-game, anime-anime, komik-komik. Itu sekarang itu hampir semuanya tokoh-tokohnya, pemain-pemainnya itu pakaiannya seleksi, pakaiannya terbuka. Ya, ada dia lihat orang tuanya pakaiannya tertutup, orang-orang di sekitarnya pakaiannya tertutup, ternyata di HP dia main game, dia baca komik, pada seleksi. Ya. Nah, ini ngeri ini Bu. Ya, pornografi itu Bu, ya menurut para ahli, ya pornografi itu menurut para ahli merusak otak seseorang lebih parah daripada narkoba. Anak kalau sudah terkena dampak daripada pornografi, anak udah pernah lihat pornografi, pertama jijik, pertama gele, pertama naon ih, tapi lama-lama penasaran, lama-lama seneng, itu sudah bahaya. Itu nanti dopaminnya itu akan naik, ya, level jadi kebahagiaannya itu kalau melihat yang kayak gitu, ya akan naik. Kalau yang udah biasa, maksudnya yang kayak gini mah udah biasa, nyari yang ekstrim. Wah, yang aneh-aneh, aku naudzubillahi min dzalik. Ya. Banyak kejadian orang-orang yang psikopat yang membunuh pembunuh berantai ya, itu gara-gara kayak gitu. Gara-gara awalnya adalah pornografi. Makanya saya bilang Bu, ya tolonglah periksa ya anak-anak kita itu. Periksa ya anak-anak kita itu. Cek di riwayat atau history pencarian di Google, cari ya mereka apa saja yang mereka buka. Oh udah dihapus Ustaz. Kalau begitu buka emailnya, ada history di emailnya itu. Buka di situ, walaupun riwayat di HP udah hilang, di historinya di situ bisa dibuka. Nanti kita akan tahu. Ya cek IG-nya, apa yang menjadi sering muncul, apa yang dia ikuti. Penting itu, ya. Itu penting. Ya wayahnya kalau bapak-bapak ibu-ibu ya mau ngasih HP ke anak, harus siap lebih capek sebenarnya. Justru kalau kita nggak ngasih anak HP malah aman. Ya kalau anak butuh hiburan ya sesekali bolehlah dipinjamkan. Jangan dikasih HP. Kajian kita capek nyari lah. Ya. Nyari niangan ka ditu, niangan ka dieu, ka mana ieu teh doang dia teh. Ya. Wah, ribet teh nyuput gitu ya. Ya itu lebih baik, Bu. Ya, daripada kita hanya dikasih HP. Dia menuju di mana? Menuju di Halif. Ribet teh pas disamper tak aya, ya. Peker di mana ulina. Ya namanya juga jawab ya terserah dia gitu aja kan. Ya. Kemudian perjudian, Allahu Akbar, judi itu Bu. Ya. Awalnya judi itu dari apa Bu? Game. Ya, dari main game. Main game nanti beli apa namanya? Beli ini, beli itu, nanti taruhan ya. Hati-hati yang suka anaknya suka game ya. Kalau udah sampai ada yang berbayar ini itu segera jauhkan. Ya. Kajian di stop, we. Kalau mau game, sok game offline aja. Game balap mobil, game pertarungan, tapi yang offline saja. Yang nggak nyambung ke internet, yang nggak aneh-aneh. Ya, sekarang itu kayak Roblox itu
Itu jadi ramai pembahasan di kalangan para pendidik tentang bahayanya game Roblox. Padahal orang tua banyak yang udah nyantai anaknya main Roblox nggak aneh-aneh. Oh saya juga nggak tahu karena saya emang belum pernah tahu main Roblox itu saya belum tahu. Tapi dari cerita-cerita itu ngeri ya Roblox itu. Ya. Tapi kalau ya PUBG kemudian Free Fire itu rusak gitu bu. Ya akhlak anak itu rusak gitu. Lisannya kasar, main fisik, ya bully membuli itu dimulai dari situ. Ya judi, hati-hati. Ya kekerasan. Nah ini kekerasan itu pasti ya. Sekarang itu banyak kasus pembulian. Kayak kemarin yang lagi rame di Malaysia itu seorang perempuan dibully rame-rame oleh temannya dimasukkan ke dalam mesin cuci, diputar selama berapa lama itu sampai akhirnya meninggal. Divonis hukum mati. Itu kan kekerasan loh. Anak kalau kekerasan, melakukan kekerasan diantep, orang tuanya nggak agen, lah karena aja budak letik. Justru karena masih kena budak letik itu harus diingatkan lawan mau dikerjakan teh salah. Coba misalnya Hafsa ya atau ngambil HP ya dibabekkan, kira-kira digegerkan atau dibilang kan we ngaran lagi budak letik. Ya pasti orang akan ada bahaya ya teman ya. Tapi kalau cuma selama masih cuma sekedar lari-lari, selama masih sekedar ya kayak ingat zaman bahala lah ya ngeledek teh paling sebatas manggil nama bapak gitu nya ngeledek teh tarmuji ya, bedah nama bapaknya pak tarmuji lagi nges ngambek gitu nya jarang zaman dulu mah pembulian teh sekarang mah berkelompok bergeng-geng dan Tasik itu adalah salah satu kota yang geng motornya paling ganas. Tiap tahun pasti ada korban di Tasik itu. Anak-anak geng motor. Ya. Korbannya nggak hanya satu dua bu. Yang punya anak-anaknya sudah besar, ya sudah punya pakai motor gitu ya. Cek motornya teh sok aneh-aneh teh dibobok misalnya, knalpotnya diganti, ada stiker macem-macem. Hati-hati itu. Ya, kekerasan itu. Ya, kalau ada yang bilang kalau anak kita jadi korban itu sedih bu. Tapi kalau anaknya itu jadi pelaku itu jauh lebih sedih. Benar bu. Karena bukan hanya sekedar sedih, tapi juga malu. Belum lagi kalau sampai urusannya dibawa ke ranah hukum. Kalau sudah masuk ke penjara, masa depannya rusak. Ya dia malu orang tuanya juga. Ya. Ini masalah kekerasan. Ya kekerasan itu, alhamdulillah. Ya anak kita ya supaya satu jangan jadi pelaku ya supaya anak kita itu jangan jadi pelaku yang kedua juga jangan jadi korban maksudnya bagaimana kita tanamkan kepada anak kita itu kalau hanya dibully hanya masalah make verbal hanya sekedar ucapan misalnya dikatakan kamu mah hidung kamu mah genut kamu mah poloho misalnya ya genwe antep we tinggal genwe ya tapi kalau sudah main fisik kalau anak kita sudah dipukul kalau anak kita mulai ada kekerasan kepadanya kita harus ajarkan kepada anak kita untuk melawan ya itu penting loh karena namanya pembuli itu orang yang suka ngebully itu kalau yang dibully itu hanya diem atau hanya nangis saja itu dia malah makin seneng dia makin puas coba lihat bu coba ibu-ibu lihat video pembulian itu yang dibully diem aja ditakwa kepalanya diem aja ditajong diem aja dipukulin intinya makin keras terus tapi kalau melawan ya dia bisa lari, dia bisa kasih tahu gurunya dan lain sebagainya. Ya nggak apa-apa dimusuhin. Ya namanya juga hidup, gitunya. Jemaah, ini nggak mudah, ya. Kan melawan kekerasan, melawan pembulian, ya. Nah, saya termasuk bersyukur di
sekolah anak saya itu di Kota Nursalam itu masalah pembulian itu sangat ketat sekali. Ya, anak itu betul-betul diingatkan supaya tidak ada pembulian. Ya, baik itu dia jadi pelaku maupun apalagi juga jadi korban. Ya. Dan yang terakhir adalah masalah kebodohan. Ya, masalah sekarang itu Bu, dengan adanya internet itu bukannya kebanyakan, bukannya memajukan, itu malah bikin bodoh. Ngitung, ya ngitung, kalau zaman dulu kan ngitung teh. 7 kali 7 kumaha? 7 kali 7. Oh, 7 kali 7. Oh, 48. Ngitung, ngitungnya 7 tambah 3, ya. Tangan kiri ditambah 2 jari kanan 7 ditambah jari kaki 3, ya. Oh, 10 misalnya. Itu otaknya itu jalan, ya. Kalau sekarang misalnya ya 7 tambah 3 atau 7 tambah 5, tinggal buka HP, buka kalkulator, ya. Kalau zaman dulu misalnya siapa penemu listrik, ya, otak itu akan jalan, akan nanya, akan nyari informasi, buka buku, nanya-nanya. Sekarang tinggal buka Google, tanya ChatGPT, tanya Gemini, ya, siapa penemu listrik, ya, udah langsung ketemu. Tapi Bu, memang itu adalah kemudahan. Tapi otak kita itu menjadi kurang jalan. Coba ibu-ibu, ya, ibu-ibu masak satu resep yang didapat dari Google, ya, sama masak resep yang diajari sama orang, itu pasti lebih awet di kepala, lebih melekat di kepala itu ketika dulu diajari orang daripada hanya buka di Google, oh resepnya, oh bawang berem 5, bawang bodas 2, muncang sekian ini. Itu nanti lewat hari juga udah lupa. Iya, kemarin resepnya naonnya. Ya, kemarin resepnya naonnya. Ah, buka Google deh. Tapi beda kalau zaman dulu diajari oleh ibunya misalnya. Ya, masak seblak teh. Iya, pakai cikur, pakai iya. Oh, kalau nggak tahu, ya tadi itu otak kita itu jadi ketika diberikan kemudahan itu akan jadi mudah, jadi malas. Ya jadinya mohon maaf bodoh. Ya. Makanya sekarang itu anak-anak sekarang itu coba ditanya yang banyak, ditanya yang sederhana saja mereka nggak tahu. Karena apa? Biasa mereka mengandalkan Google, mengandalkan AI, mengandalkan internet. Belum lagi game tadi, ya namanya main game itu sampai berjam-jam itu betah. Akhirnya apa? Males belajar. Ah, daripada belajar pusing-pusing mending main game. Ya. Dan sekarang itu game itu banyak banget. Menarik, apalagi sekarang ada namanya VR, ya, virtual apa namanya? Jadi kita pakai kacamata khusus itu kita kayak masuk ke dunia game itu. Jadi lebih realistik, ya. Game itu wah, subhanallah. Ya buang-buang waktu, ya menguras emosi, ya, jadinya malas belajar. Ya, bahkan di Cina itu ada yang sampai meninggal dunia gara-gara 3 hari 3 malam main game. Asli itu, 3 hari 3 malam main game terus. Tahu-tahu kaku jatuh meninggal. Fisiknya nggak kuat. Padahal otaknya masih kena resep, ya. Secara itu masih seneng, ya. Tapi fisiknya nggak kuat. Ya. Jatuh meninggal. Jantungnya yang kena. Ini orang-orang tua kita ini banyak Bu yang harus kita pelajari itu. Ya, banyak yang harus kita pelajari sebagai orang tua. Ya, ilmu parenting, ya, tapi secara keumuman jemaah sedani wa yakumullah, kalau kita pengen mewariskan ketakwaan atau pengen anak yang soleh, itu ada 6 hal yang perlu kita perhatikan. Ya, insya Allah kalau 6 hal ini kita jalankan, insya Allah kita akan punya anak-anak yang solih solihah, atau minimal kita nanti di akhirnya sudah lepas tanggung jawab dari anak yang tidak solih. Yang pertama, jemaah sedani itu
memilihkan calon ibu atau ayah yang baik. Wah Ustaz, memilihkan ayah dan ibu yang baik, ya sekarang mau udah menikah, udah mau bisa milihkan deh. Kalau tidak bisa memilihkan, berarti ketika karena kita sekarang sudah, ya kita udah jadi orang tua, udah punya suami, bagi para ibu-ibu yang laki-laki juga udah punya istri, ya berarti perbaikilah para suami atau istri kita. Ya. Jadi kita sama-sama baik. Kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Ya. Kita mulai dari diri kita sendiri dulu, bibitnya dulu. Ya. Kalau dalam pengajaran itu, Pak Bu, ya. Kalau dalam pengajaran itu, dalam dunia mengajar, proses belajar itu bukan hanya sekedar transfer ilmu, tetapi di sana juga ada transfer energi. Bisa dipahami nggak, Bu? Contoh gini, kita itu kalau belajar satu materi, ya, kita baca di Google, ya, kita baca di internet, itu rasanya akan berbeda ketika ada ustadz yang tausiah dengan materi yang sama. Ya, karena belajar itu bukan hanya sekedar menyampaikan knowledge atau pengetahuan, tapi juga emosinya, energinya. Makanya ada para ustadz itu yang ketika malamnya nggak tahajud, mereka siangnya nggak mau ngisi tausiah tuh ada. Ya, saya tadi malam nggak tahajud, saya tausiah juga kurang maksimal powernya, sehingga dia merasa udahlah hari ini libur dulu, ngisi kasihannya ada itu Bu. Ya, ada itu. Jadi bukan hanya materi tapi energi yang disampaikan. Ya. Makanya walaupun materinya sama tapi ustadznya beda, itu hasilnya akan berbeda. Ya. Ibarat kata masak mie sama-sama masak nasi, sama-sama masak mie goreng. Tapi yang masak Ustadz Panji, yang masak Awai, yang masak Ustadz Hamdan gitunya beda-beda hasilnya. Awai masak mie goreng karena namanya mie goreng digoreng pakai minyak misalnya, ya jadi terus gitu ya ada ya itu hasilnya beda. Ustadz Panji udah pengalaman masak mie kudu sekian menit ya, rajin baca, hasilnya enak ya. Ustadz Hamdan masak mie bisa banget nih Ustadz Hamdan masak mie ya Masya Allah ini ya. Enak juga misalnya ya, tetap rasanya enaknya beda-beda ya. Sama dalam mengajar itu ya, energi dari orang tua itu berbeda-beda. Makanya ketika kita udah menikah ya nggak bisa milihkan lagi, maka kita merubah atau menjadikan diri kita itu menjadi lebih baik ya, untuk siapa? Untuk anak kita diantaranya ya. Agar anak kita mau rajin sholat ya kita dari kita dulu. Jadi kalau kita ngomong teh energinya ada ya, ada yang anak rasakan itu. Udah emang Bapak Abi oke suka masjid gitu ya. Jadi ketika nyuruh ke masjid teh patri gitu ya. Ayo Bapak anak kita ke masjid, nyuruh anak ke masjid ya, hese ya. Itu yang pertama, memilihkan calon ayah atau ibu yang baik. Dan ini memang sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Yang kedua, memberikan makanan, pakaian, tempat tinggal dari rezeki yang halal. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, yang dirahmati Allah Taala, ini ada bapak-bapak. Rezeki itu ya adalah bahan energi anak kita. Apa yang mereka makan itu adalah bahan yang nanti akan membentuk struktur daging, tulang, darah yang akan menjadi anak kita itu. Maka ketika makanan yang kita berikan, rezeki yang kita berikan kepada keluarga kita, baik itu pakaian, baik itu tempat tinggal, baik itu makanan, itu dari yang halal, itu insya Allah akan lebih mudah untuk dibentuk atau diarahkan kepada kebaikan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kan, ya ketika menyebutkan ya
kullu mimma fil ardi halalan thayyibah. Ya. Makanlah yang halal lagi thayyib. Karena makanan yang halal itu pengaruhnya sangat luar biasa. Ibarat kata bahan bakar motor ya Bu. Kalau motor itu bahan bakarnya bensinnya itu murni, bagus, ya, maka insya Allah motornya itu juga akan awet, jalannya juga kencang. Tapi kalau motornya itu pakai bensinnya tidak sesuai, apalagi ada airnya, ya kalau dia tahu-tahu di tengah jalan macet, motornya macet, ya berarti wajar bahan bakarnya oke ya kecampuran cair. Betul itu kok, coba ibu-ibu itu motor ibu-ibu itu misalnya pas lagi hujan kok tahu mati, pas dicek bensinnya dibuka gini, oh ada air masuk. Itu mungkin hanya 2 tetes 3 tetes, tapi itu hasilnya motor itu akan macet Bu. Ya macet itu. Ya. Padahal itu cuma bensin kecampuran air. Bagaimana kalau makanan yang haram masuk ke tubuh naudzubillah anak kita, ya, nah, itu akan merusak, gitu ya. Anak yang kita harapkan nurut, gitunya, kalahkah ngelawan. Giliran main semangat, giliran ngaji nundutan. Itu sangat mungkin bahan bakarnya. Maka kalau anak-anak kita nakal, susah diajari, susah dinasihati, sok periksa dulu satu diri kita. Kitanya sudah taat, belum tahu Allah. Yang kedua, cek rezekinya dari mana. Ya. Kalau ibu-ibu masih ingat ya, banyak anak pejabat itu yang bermasalah. Dulu itu zaman, siapa itu kalau tulis pajak teh? Yang itu dulu itu ya, yang nyiksa orang, ya, nyiksa orang hanya gara-gara masalah perempuan, masalah pacar, dipukuli bahkan kepalanya ditendang itu, ngeri itu. Dan anak itu nggak merasa bersalah, ternyata bapaknya itu adalah pejabat di direktorat pajak. Pas diteliti lagi ternyata korupsinya sampai triliunan itu, ngeri itu. Ya, yuk pantas anaknya kayak gitu karena memang dari bukan yang halal. Ya. Di Sumatera Bu ada kecelakaan. Pas dilihat ternyata Bu, sopirnya itu ya pengendara mobil itu mobil mewah, nabrak orang sampai meninggal. Ternyata anak SMA Bu atau anak SMP, supirnya teh. Di sebelahnya lagi ada perempuan yang nggak pakai baju. Ternyata itu anak anggota DPR. Yang kita tahu anak anggota DPR tuh banyak sekali dengan mereka itu ya berasal dari rezeki-rezeki yang tidak halal. Walaupun banyak juga anggota DPR yang baik, tapi lebih banyak yang tidak baik. Ini rezeki yang halal itu mutlak. Ya. Rezeki yang halal itu mutlak. Ya, harus kita ini kan. Kalau kita pengen anak kita baik, solihah, rezekinya yang halal itu. Insya Allah kalau rezeki kita udah halal, itu akan lebih mudah untuk mengarahkan anak kita yang baik. Kemudian yang ketiga, teladan yang baik. Orang tua itu Bu, memang dilihat oleh anak kita itu. Kita itu dilihat oleh anak kita itu. Ya. Anak itu belajar luar biasa kepada kita. Ya. Coba ibu-ibu gitu, perhatikan anak-anak kita itu. Kebanyakan mirip banget sama kita. Sebenarnya kalau kita mau jujur, kalau anak kita begini-begini, coba tuh kita ngacak. Nah kita gitu gitu. Ya, benar. Benar itu Bu. Tanpa kita harus ini capek-capek pun sebenarnya anak itu nurut mengikuti kita itu, ya nuruti kebiasaan kita itu besar sekali. Ya. Contohnya, kalau orang tuanya suka baca buku, ya kalau orang tuanya suka baca buku,
yakin anaknya suka baca buku. Ya, yakin itu anaknya bakal suka baca buku. Walaupun nggak harus ini kamu harus suka buku, kamu harus rajin baca buku. Nggak usah gitu. Orang tuanya sering baca buku, beli buku banyak ditaruh di rumah, apalagi yang ada gambarnya lucu gitu ya. Ya wajar kalau nanti awal-awal masih kecil segede Hamzah itu ngerobekin buku. Aduh, lebar buku mahal-mahal dirobekin. Ya nggak apa-apa. Itu bagian daripada dia belajar menyukai buku. Ya, rumah dicoret-coret gitu. Ya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa rumah dicoret-coret. Kalau rumah dicoret-coret ya, ya digembirakan sekali dua kali gitunya. Tapi ya gitu lagi ya nggak apa-apa. Nanti dicat. Ya, itu bagian dari pendidikan bu. Ya, anak itu betul-betul nurutin kita. Kita makannya bagaimana, anak-anak itu nurutin kita lama-lama. Ya, anak-anak itu akan nurut. Ya, ya kalau orang tua suka makan sambil nonton YouTube gitu ya anak-anaknya siap-siap aja. Anak-anaknya juga suka makan sambil nonton YouTube. Ya. Ini beneran nih, saya juga, Masya Allah, saya ngalamin sendiri bu. Saya itu dulu suka betul makan sambil baca buku. Saya kan masih bujang terutama ya, jadi makan sambil baca buku. Ya, sampai dicarekan gitunya aku kakak makan baca buku makan baca ya nggak enak gitu ya, pengen aja makan sambil baca buku gitu ya, makan sambil baca cerita atau apa enak gitu. Ternyata ya ngalaman yang kumi migdat itu makan sambil baca buku gitu ya, makan sambil dicarikan lah orang gitu ya. Dicarikan kumaha ada orang kayak gitu ya. Jadi ini teladan ini luar biasa deh. Ya makanya lakotkan lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan. Itu karena memang Allah tahu betul bagaimana sifat manusia, bahwa manusia itu nurut, ya. Teladan itu salah satu yang paling penting. Makanya dakwah itu kan ada dua, ya dakwah bilhal, ya dakwah dengan kondisi, dengan adab, dengan teladan, dengan akhlak yang baik, dan dakwah dengan lisan, ya ceramah dan sebagainya. Tapi orang itu lihat, oh adabnya bagus, akhlaknya bagus, gitu ya. Teladan ini penting. Ya, coba kita itu sekali lagi ngaca, apakah kita itu sudah menjadi teladan yang baik untuk anak-anak kita atau masih belum? Kalau masih belum, ya berarti perbaiki diri kita dulu. Anak kita juga akan ikut, insya Allah. Ya. Yang keempat, lingkungan yang baik. Ya, lingkungan yang baik. Ini teman termasuk. Ya, almaru ala dini khalilihi itu masya Allah itu besar sekali pengaruhnya. Lingkungan ini adalah termasuk tetangga, teman. Ya. Ada sebuah istilah aljar qobladar. Sebelum kita bangun rumah itu kita harus lihat dulu tetangganya. Kalau tetangganya pemabok, tetangganya suka nyetel musik keras-keras, begadang, pasean dan sebagainya, jangan bangun rumah di situ. Anak kita nanti akan suka main ke tetangganya, ikut-ikutan gitu. Itu penting, ya. Makanya milih rumah itu penting, nggak asal-asalan. Mau bangun rumah itu, walaupun kita punya tanahnya cuma di situ, coba lihat dulu sekitarnya. Kalau ini sekitarnya pemabuk, penjudi, ya, jauh mending dijual karena di situ cari tempat lain yang lebih baik. Ya. Teman, kita juga perlu nih, bu ibu yang punya anak-anak yang masih labil, anak-anak usia SD, SMP, SMA, kasih tahu, ajak anak teh berbicara, ngobrol, bangun kedekatan, beri mereka rambu-rambu memilih teman yang baik. Ya. Karena betul, kalau kita itu temannya itu orang-orang yang melanggar, lama-lama kita akan juga melanggar. Kalau teman-temannya itu bencong-bencong itu, ya kan ikut-ikutan bencong lama-lama. Ya. Kalau teman-temannya orang-orang kaya, lama-lama juga akan kaya, insya Allah. Ya. Kalau teman-temannya orang-orang yang tukang ngeluh saja, ya.
kerjaannya main game, kerjaannya nggak ada kerjaan sekarang deh, ya susah nyari duit dan lain sebagainya, ya terus seperti itu. Padahal, padahal kalau kita ngeluh, apakah akan merubah keadaan? Ya. Misalnya nih, kita nggak punya uang, kemudian ada teman kita ngomong, wah ya sekarang tuh memang zaman sedang susah nyari uang. Akhirnya kita kayak ada pembenaran tuh, iya benar, sekarang tuh susah betul nyari uang. Ya, jualan dagang, ya seharian cuma dapat 30.000, dagang dari pagi sampai tengah malam cuma dapat omset 60.000. Sekarang teh memang susah, sekarang itu lagi jualan teh. Akhirnya apa? Kita ikut-ikutan lemes. Benar juga ya. Ya wajar lah. Tapi beda kalau kita ketemu orang-orang yang gimana omset hari ini? Alhamdulillah hari ini laku sekian 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 ya. Omset hari ini 30 juta. Omset hari ini 50 juta. Itu kita juga akan semangat, Bu. Ya. Karena ya tadi kita punya teman-teman yang suka ngeluh itu, kita hanya akan ikut ngeluh tapi nggak akan merubah keadaan. Karena namanya kondisi sulit itu, Bu, nggak untuk semua orang. Untuk kebanyakan orang, iya. Tapi tidak untuk semua orang. Kalau dikatakan sekarang itu memang lagi sulit nyari uang, iya memang betul sekarang lagi sulit. Tapi bagi sebagian orang tetap saja mudah. Mereka bisa dapat puluhan juta, ratusan juta setiap bulan. Bahkan miliaran pun mereka bisa gitu. Itu karena apa? Di antaranya adalah teman. Coba banyak anak-anak tawuran itu ketika mereka ditanya kenapa mereka tawuran. Aduh, kak pokoknya diajak, gue. Ya, diajak, Bu. Rata-rata hanya ikutan. Cenah, ayo, apa solidaritas, bela teman. Padahal ketika terjadi apa-apa, apa yang terjadi, Bu? Lari teman-temannya, Bu. Ya. Salah seorang dokter itu dia menceritakan dilemanya ngurus orang korban tawuran. Jadi kalau ada korban tawuran itu biasanya cuma diantar sampai depan klinik, habis itu ditinggal sama teman-temannya. Ya, akhirnya dia masuk sendiri, ada yang pernah itu masuk ke klinik, tangannya dalam kondisi terpotong, darah sudah banyak. Pihak klinik ya secara manusiawi karunia ini harus diobati. Tapi nanti kalau udah diobati, ini nanti siapa yang tanggung jawab? Ya, dan ternyata kebanyakan orang tuanya adalah orang yang tidak mampu, ekonominya kurang. Rata-rata yang tawuran itu ekonominya kebanyakan rata-rata yang kurang. Ya, akhirnya ya hanya sedih, jual kesedihan, repot itu nanti. Ya, makanya ini kita harus ke anak-anak kita itu coba cari teman yang bagus, ya. Berteman dengan siapapun, kenal dengan siapapun boleh, kenal dengan preman, kenal dengan siapapun boleh. Tapi kalau sahabat, teman dekat itu harus betul-betul yang baik. Ya. Itu nanti orang tua bisa mengasih pendekatan kepada banyak contoh, ya banyak contoh. Ya. Kemudian jemaah sekalian yang kelima, ilmu atau kaidah-kaidah pendidikan. Emang mendidik itu Masya Allah ya butuh ilmu, ya tidak asal nafsu saja, ya. Emang ada anak usia yang memang dia usia main-main, belum bisa serius. Ada kita pengen anak kita usia segitu udah harus bisa serius, harus bisa ini, harus bisa itu. Akhirnya anak yang jadi korban juga. Kita harus belajar tentang masalah periode pendidikan, gitunya. Anak sekian teh kudu kumaha, anak usia ini harus bagaimana, ya. Membangun kedekatan antara orang tua dengan anak itu penting sekali, Bu. Ya. Banyak orang tua itu yang merasa bahwa menyekolahkan anak itu sudah cukup, dari pagi sampai siang sekolah di SD MI, ya siang sampai
asar sekolah agama, habis asar sampai maghrib halakoh, habis maghrib sampai isya di masjid, pulang dari belajar malam, tidur sudah. Nggak pernah didampingi. Padahal anak itu butuh didekatin secara emosional. Ya, kalau anak laki-laki itu suka kalau kepalanya dielus-elus, gitu ya. Gimana? Gitu ya. Bahunya ditepuk, ya, dipuji, gimana, ada apa, ya. Kalau anak perempuan itu lebih kepada dipeluk dan lain sebagainya. Ya, itu Masya Allah, ya. Sabda Rasulullah SAW, man la yarham la yurham, ya. Barang siapa yang tidak menyayangi, dia nggak akan disayangi. Irham man fil ardi yarham kaman fis sama. Sayangilah yang di muka bumi, Allah atau dan malaikat juga akan menyayangi kalian, gitu ya. Ada pernah satu ketika, ya, ada orang Arab Badui bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah SAW waktu itu sedang memeluk Hasan dan Husain sambil dicium, gitunya, dicium pipinya, dicium keningnya, dicium kepalanya. Apa kata orang Badui tadi? Orang Badui tadi mengatakan, wahai Rasulullah, ya, apakah kamu menciumi anak-anak kamu seperti itu? Oh iya, ya, ini cucu saya sayangi, saya peluk, saya cium, ya. Kata orang Badui tadi, ya, saya punya anak 10 orang, gak ada satupun yang pernah saya peluk atau cium keningnya, ya. Maka kata Rasulullah, man la yarham la yurham. Kalau kamu nggak bangun kedekatan sama anak kamu, ya nanti kamu tua, orang tua kamu nggak peduli sama kamu, nggak sayang sama kamu, nggak dengerin perkataan kamu, ya wajar. Karena kita nggak mau ngebangun kedekatan antara diri kita dengan anak kita. Ya. Orang yang jatuh kepada perzinahan, orang yang jatuh kepada pelukan para predator seksual, gitu, itu karena apa? Karena kurangnya jalinan emosi antara orang tua dengan anak. Ya. Kalau anak istilahnya sudah diratukan di rumah, sudah disayang di rumah, dia nggak akan nyari kasih sayang di luar. Anak sudah biasa dipeluk sama bapaknya. Anak perempuan yang sering diajak sama bapaknya jalan-jalan, diberikan mainan ini itu dan lain sebagainya. Ketika orang lain merusak deketin, enggak, bapakku aja udah lebih baik gitu. Ya, itu Masya Allah. Ya. Kalau kita nggak mau ngebangun kedekatan dengan anak kita, orang lain, Pak. Sama aja kayak dalam rumah tangga, suami nggak pernah mau ngobrol sama istri, hati-hati. Walaupun suami bisa ngasih memenuhi nafkah, ya, secara lahir maupun batin kepada istrinya, dalam artian kasih duit dan lain sebagainya, bisa dan lain sebagainya, bisa, tapi nggak pernah ngajak ngobrol, nggak pernah ngebangun emosinya, nggak pernah curhat, nggak pernah. Sangat mungkin dia akan selingkuh dengan orang lain yang mau mendengarkan dia, yang mau berempati, yang mau ngertiin dia, begitu. Penting sekali, ya. Jadi kita harus belajar nih gimana membentuk anak yang baik, yang solid, secara kaidah-kaidah umum, gitu ya. Dari tadi membangun kedekatan, kemudian fase-fase usia dan lain sebagainya. Yang terakhir, doa, atau kalau kata orang Jawa itu tirakat. Jadi para orang tua itu hendaknya punya amal solih yang, ya Allah, gitu ya, saya pengen anak saya itu soleh, tapi saya tuh banyak kekurangan, ya Allah. Saya masih kurang ilmunya, kurang sabar dalam didik anak, kurang naon deh, ya, banyak kurangnya lah. Tapi dengan kita misalnya melazimkan sholat malam sambil berdoa, ya Allah, jagalah anakku, sebut namanya, mudahkan dia dalam belajar, ya. Atau kita sholat duha, atau kita sedekah, itu nanti Allah akan kasih keistimewaan untuk kita. Ya. Kita nggak bisa ngejaga anak kita sedekah, Bu, ya, untuk keselamatan anak kita. Yang pernah, ya, saya sampaikan itu, Bu, ya, bagaimana ada seseorang yang, ya, mendatangi Abu Hurairah, ya.
Ada salah seorang yang mendatangi Abu Hurairah dan mengatakan, wahai Abu Hurairah, anakku sedang keluar, sedang bersafar. Tapi saya itu sebagai ibu mengalami merasa nggak enak hati, kayak ada sesuatu yang terjadi pada anak saya nggak tenang. Ada apa ya? Saya minta tolong didoakan untuk keselamatan anak saya yang sedang safar. Kata Abu Hurairah, coba ya kamu aku kasih tahu satu amalan yang itu lebih baik daripada doa saya ataupun doa yang dipanjatkan kepada Allah. Sedekah untuk anakmu, sedekah untuk keselamatan anakmu. Akhirnya wanita tadi pulang, ya, pas di jalan ketemu orang yang kelihatan ripuh, hanya dikasih uang, tapi bukan bangun bisa ketika ripuh, we. Kasih, we. Dikasih 2 dirham atau sekitar 80.000 rupiah. Cuma 80.000. Ya Allah, ini saya sedekahkan ya sebagai tebusan untuk keselamatan anak saya. Tiba-tiba setelah sedekah itu ibunya itu hatinya tenang. Ya, dia pulang nungguin anaknya. Setelah beberapa hari anaknya itu pulang. Ditanya sama ibunya gimana perjalanannya, lancar, ada cerita apa? Anaknya cerita lagi di jalan teh, ya lagi di atas kapal, hujan deras, ada badai luar biasa, kapal udah mau tenggelam. Kapal udah mau tenggelam, sebagian orang udah pada berjatuhan, ya. Tiba-tiba ya ada datang beberapa orang yang menyelamatkan sambil mengatakan, sungguh Allah menerima tebusan untuk keselamatanmu. Akhirnya semua orang itu diselamatkan, dibawa ke pinggir dan melanjutkan perjalanan dan selamat sampai di rumah. Jemaah harus kalau kita nggak bisa menjaga anak kita 24 jam. Tapi kita bisa mendoakan mereka, kita bisa bersedekah atas nama untuk keselamatan mereka. Kayak model saya, Pak, Bu, Ibu ya, anak saya di pesantren. Sebagai orang tua pasti ada khawatir. Anak saya bagaimana? Kalau ada yang ngebully bagaimana? Kalau ada yang bagaimana? Perasaan khawatir itu ada, pasti itu. Ya, tapi ketika ya Allah Bismillah tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ya, kita nyekolahkan anak ke pesantren bukan karena apa-apa, hanya karena mengharap ridha Allah. Allah yang menjaga. Sedekah ya 10.000 lah, 50 atau berapapun ini untuk keselamatan anak saya di pesantren. Selamat insya Allah. Ya. Maka kita harus punya ikhtiar. Makanya ada yang dikatakan oleh penyair besar asal Pakistan itu Iqbal, ya Muhammad Iqbal mengatakan betapa banyak ya orang-orang yang solih padahal ibunya hanya penggembala kambing di gunung-gunung. Maksudnya ibunya nggak ngerti ilmu, nggak tahu ilmu parenting atau apa gitu ya. Hanya ibu-ibu yang polos di gunung-gunung, tapi anaknya jadi ulama besar karena apa? Ikhtiar mereka. Karena mereka punya amal solih yang ini nih, pengen anak kita solih nih. Ya kita masing-masing silakan ibu-ibu dipilih. Ada orang yang berpuasa Senin dan Kamis supaya Allah jaga anaknya, supaya Allah jadikan anak-anak yang solih. Ada orang yang sedekah sehari 1.000, sehari 2.000, sehari 5.000 untuk anak-anaknya supaya solih. Kayak di RTTH kan punya kenceleng ya, punya kenceleng apa namanya infak gitu ya. Itu diambil tiap bulan. Setiap bulan ya itu sedekah aja 1.000. Atau 2.000 bismillah semoga anak menjadi yang soleh. Niatnya adalah supaya ya Allah mudahkan urusan anak kita, belajarnya dimudahkan, proses bertumbuh kembangnya baik. Jangan karena malu. Bisi malu nanti diambil isinya opor 5.000 ya. Itu nanti nggak dapat apa-apa kecuali hanya nggak malu. Tapi kalau niatnya adalah untuk yang lain maka innamal a'malu binniyyat. Wallahu a'lam. Demikian yang kami sampaikan. Intinya adalah bahwa kita sebagai orang tua pasti memiliki keinginan luar biasa untuk memberikan warisan harta atau yang baik-baik untuk anak kita, memberikan yang terbaik untuk anak kita. Tapi yang paling baik dari semua itu adalah ketakwaan, keimanan, dan semua itu ya tantangannya sekarang itu luar biasa berupa ya ada LGBT, pornografi, perjudian, kekerasan, dan kebodohan. Nah, yang bisa kita lakukan adalah yang pertama tadi memilih calon ibu dan ayah yang baik. Kalau sudah nggak bisa milih, ya berarti jadikan diri kita itu menjadi lebih baik. Yang kedua memberikan rezeki yang halal.
baik itu berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Yang ketiga adalah dan yang baik. Yang keempat, lingkungan atau teman yang baik. Yang kelima, ilmu atau kaidah-kaidah pendidikan secara umum. Dan yang terakhir adalah doa atau tirakat amal soleh kita yang kita niatkan untuk anak kita. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari kami pribadi, ada kata yang berkenan dan salah kami mohon maaf. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.